Di bawah palu hakimlah Ferry menggantungkan seluruh nasib. Apakah menjadi orang bebas atau orang tahanan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai 190 juta rupiah? Sejauh apa kesiapan Ferry Irawan menghadapi hari penentuan nasibnya itu? Seperti sebelumnya, Ferry Irawan begitu sulit untuk ditemui menjelang detik-detik terakhir itu. Berikut penuturan kuasa hukumnya. Sudah lama sekali ya, dia menanti-nanti dan sudah lelah juga selama lebih kurang 5. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Penantian Tora Sudiro akan kehadiran anak keduanya akhirnya terjawab sudah. Rabu pukul 12 siang kemarin, Angie sang istri melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta. Berbeda dengan persalinan putri pertamanya beberapa tahun lalu, bayi berkelamin perempuan yang lahir dengan berat 2,7 kg serta panjang 47 cm itu hadir ke dunia lewat proses operasi sesar. Tora Sudiro yang kami temui di Rumah Sakit Bersalin Asih mengaku bahagia dengan kelahiran buah hatinya itu. Sayangnya sang istri yang masih belum sadarkan diri tidak bisa mendampingi Tora untuk berbagi cerita mengenai kebahagiaannya itu. Lebih exciting mana? Exciting sih dua-duanya exciting ya, namanya juga kita ngeliat nyawa baru yang nyemplung ke dunia yang fana ini gitu kan. Tiba-tiba ada segelet yang dulunya hanya segumpal ujep lah, segumpal gitu akhirnya bisa menjadi bayi gitu. Aku nge-shoot pakai handycam dalam gitu. Kerennya beneran. Tadinya pengen ngelamar jadi itu kameramen Discovery Channel, cuman kayak gue gak kuat, gue gak mungkin. Awalnya Tora dan sang istri berharap kelahiran bayi keduanya itu bisa berjalan normal tanpa melalui proses bedah sesar. Namun karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, terpaksa keinginan itu harus dibuangnya jauh-jauh. Stres ya dari mulai keputusan bahwa dia akan disesar tuh udah mulai stres, udah mulai panik gitu. Gue gimana gue nggak pernah operasi nih, sempat nangis ya, sempat nangis dikit lah karena takut aja gitu kan. Ya udah, sementara gue yang bolak-balik tenang aja, sesar tuh nggak sakit, lagi so tau gitu. Kalau yang kedua ini karena ini pertama kali istri gue dioperasi, dia nggak pernah operasi apapun dari kecil kecuali cabut jerawat. Alah, kamu kok ketawain? Kamu kan gengnya aku, harusnya kamu nggak boleh ketawain. Namun keselamatanlah yang terpenting buat Tora. Menyaksikan ibu dan anak sehat walafiat adalah hal yang paling menggembirakan untuknya. Ia pun langsung menghadiahi sebuah nama indah kepada putri keduanya itu. Namanya kalau nggak Sabira, Nayara. Sebetulnya nama Arab. Bedanya, kamu kemarin Sabira. Bedanya apa ya? Ada artinya sih sebetulnya, cuman aku lupa artinya apa gitu. Jauh sebelum kelahiran ini, Tora dan sang istri sempat berharap semoga anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki. Namun rupanya takdir tak sesuai dengan keinginan. Dapat aja perempuan lagi sebetulnya nggak apa-apa juga gitu kan. Dari dulu juga aku sih kalau disuruh milih emang maunya laki-laki, cuman kalau dapatnya apa juga ya mau ngapain juga gitu kan. Mungkin Allah menginginkan saya menjadi yang paling keren di rumah. Jadi ya saya terima aja lah. Setelah kelahiran ini, masih adakah keinginan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki? Keinginan masih ada ya, cuman kalau ngeliat tadi ngelahirinnya aku udah ngeliat dua-duanya kan secara sesar dan secara alami gitu. Dua-duanya kayaknya sakit ya buat perempuan. Maksudnya yang ngenes saya gitu, nggak tega gitu ngeliatnya. Jadi kalau mungkin anak berikutnya nggak tahu deh, terserah yang di atas. Should I, could I, said the wrong things right. Sejak 4 bulan belakangan, mungkin baru kali ini Aksan Syuman bisa kembali menggandeng sang istri ke keramaian. Sebelumnya, Titi Handayani, wanita yang dinikahi Aksan bulan Agustus 2004 lalu, pasti akan menolak jika diajak menemani sang suami.
Maklum, sejak mengetahui dirinya tengah berbadan 2, Titi mengalami kondisi terparah seorang wanita hamil di usia trimester pertama. Makanan apa saja yang ditelannya tidak pernah sampai ke dalam perut dengan selamat. Kondisinya itu memaksa Titi untuk dirawat di rumah sakit sebanyak 2 kali. Katanya itu normal, emang orang beda-beda hamilnya, ada yang susah, ada yang gampang. Ya aku kebagian yang hyper aja hamilnya. Pokoknya pas masuk bulan keempat tuh itu udah agak mendingan. Karena aku ikut pijat. Aku ada ikut pijat alternatif buat ibu-ibu hamil. Itu yang ngebantu. Tubuh Titi yang anti makanan itu membuat ia tidak mengalami ngidam apapun. Justru Aksanlah yang belakangan begitu giat makan hingga bobot tubuhnya bertambah. Dia yang ngidam. Dan saya selalu makan makanan yang dia nggak makan. Ya. Seperti Dia ngidam getuk. Dia ngidam. Dia nggak suka makanan junk food. Tiba-tiba dia pengen. Kondisi kesehatan yang menurun juga membuat Titi terpaksa meninggalkan semua kegiatannya. Lagi-lagi Aksanlah yang terkena getahnya. Meski terasa berat, kebahagiaan Aksan dan Titi menjalani kehadiran buah hatinya itu tetap tidak terganggu. Apalagi Aksan yang telah menyiapkan beberapa nama bayi laki-laki sudah begitu mendambakannya sejak awal pernikahan. jadi suatu hari dia udah mulai nggak enak gitu, saya bilang hamil ya gitu. Terus abis itu dia bilang enggak, masih aja bilang enggak. Pura-pura lagi dia pura-pura dapat segala gitu. Just was sleeping on the couch that night, staying out too late with all of my friends. Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut beberapa kabar pendek yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Awal tahun 2005 ini mungkin menjadi awal tahun yang tidak menyenangkan bagi Ferry Irawan. Ia dihadapkan pada kasus penggelapan dan penipuan uang yang menyeretnya ke meja hijau. Tidak hanya itu, Ferry pun sempat merasakan pahitnya hidup di balik jeruji besi meski hanya sebentar saja. Akhirnya segala beban yang berada di pundaknya selama hampir 6 bulan itu nyaris menemui ujung. Kamis 26 Mei hari ini, rencananya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengakhiri persidangan yang berjalan cukup panjang dengan mengeluarkan keputusan terhadap Ferry Irawan. Di bawah palu hakimlah Ferry menggantungkan seluruh nasib. Apakah menjadi orang bebas atau orang tahanan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai 190 juta rupiah? Sejauh apa kesiapan Ferry Irawan menghadapi hari penentuan nasibnya itu? Seperti sebelumnya, Ferry Irawan begitu sulit untuk ditemui menjelang detik-detik terakhir itu. Berikut penuturan kuasa hukumnya. Sudah lama sekali ya, dia menanti-nanti dan sudah lelah juga selama lebih kurang 5 bulanan dia menjalani kehidupan seperti ini, semua terganggu. Sehingga untuk mencari nafkah pun jadi terganggu seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini Ferry dan kami selalu optimis bahwa apakah yang kami sampaikan selama ini adalah benar adanya. Setelah berjalannya persidangan selama hampir 4 bulan dengan kehadiran saksi yang memberatkan serta meringankan, adakah secerca harapan bagi Ferry untuk melepaskan diri dari tuntutan jaksa penuntut umum yang akan menjebloskannya kembali ke jeruji besi? Kita sudah lakukan semua upaya hukum melalui pembelaan dan melalui duplik kemarin itu. Mudah-mudahan tentu hasilnya yang kita harapkan baik untuk si Ferry gitu, seperti itu. Dituntutnya kemarin itu 8 bulan. 8 bulan itu kan tuntutan jaksa. Hakim bisa saja menaikkan lebih dari 8 bulan dan juga bisa menurunkan kurang dari 8 bulan. Tidak mudah memang untuk menebak-nebak kemungkinan baik atau buruk yang akan menjadi nasib Ferry Irawan. Apalagi menurut sang pengacara, ia tidak merasakan tanda apa-apa menjelang hari penentuan tiba. Namun apapun keputusan yang dijatuhkan hakim nanti, Pak pengacara ini mengaku siap untuk terus mendampingi Ferry Irawan mencari keadilan hingga ke tingkat banding. Kalau Ferry mengatakan bahwa dia tidak bisa terima putusan itu, dia ingin banding, kita akan lakukan banding. Kalau dia bisa terima ya
bagus gitu. Tapi harapan kita tentu tidak sepahit itu ya. Harapan kita Ferry besok diputuskan seperti apa yang kita mau, seperti itu. Selain tengah berhadapan dengan kasus hukum, kabarnya Ferry Irawan pun tengah menghadapi persoalan dalam rumah.